ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian penulis rahimahullah di halaman 180 berkata kitabus saidi wad dabaih wad dhahaya wal ataima. Ini ada 4 ya. Hewan buruan, sembelihan, hewan kurban dan seputar makanan. Ya, hewan buruan dimaklumi ya. Hewan buruan dimaklumi. Ad-dabaih maksudnya yang disembelih. Hewan-hewan disembelih. Atau bagaimana cara penyembelihan. Ad-dhahaya jamak dari dhahiyah. Artinya hewan kurban. Dan al-ataima jamak dari ta'am. Terkait dengan makanan. Ta'am itu masdar bermakna maf'ul, mat'um, sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Jadi ini 4 hal. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa ma qudira ala zakatihi, fadakatuhu fi halqihi wa labbatihi." Apa-apa yang mampu untuk didakah. Apa-apa yang mampu untuk didakah, maka dakahnya adalah bagian leher teratas dan bagian leher terbawah. Iya. Di sini beliau berbicara tentang hewan kalau disembelih. Itu disebut dengan nama at-tadkiyah, didakah. At-tadkiyah atau didakah. Didakah itu ya, artinya dijadikan dia menjadi hewan yang syah untuk dimakan. Ya, jadikan dia sebagai hewan yang syah untuk dimakan. Karena didakah dilakukan padanya penyembelihan yang menyebabkan dia boleh untuk dimakan. Baik. Jadi apa yang bisa disembelih? Disembelih. Nah ini tentunya terkait dengan hewan darat yang bisa dimakan. Adapun ikan itu tidak disembelih ya. Iya. Menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, disembelihnya itu kalau hewan biasanya cuma 2. Ya, di leher atasnya atau di pangkal lehernya, di labbah. Umumnya hewan itu di atas ya, seperti sapi, kambing. Kalau di bawah itu untuk unta biasanya. Iya, untuk unta. Baik. Kemudian jadi dasar syariat tadkiyah itu pada ayat ya, illa ma dakkaitum, kecuali apa yang kalian tadkiyah. Kemudian kata beliau, wa man lam yuqdar ala zakatihi fadakatuhu akruhu haitsu qadira alaih. Jadi apa yang tidak bisa disembelih, dihalalkan dengan cara disembelih, maka cara penghalalnya bagaimana? Cara penghalalnya dengan menikamnya. Sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya, jadi dia tikam saya semampunya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya pernah mengizinkan atau memuji para sahabat yang ada unta yang lari begitu, tidak bisa dikendalikan. Akhirnya ya oleh sahabat ini dipanah pakai panah sampai jatuh untanya. Itu ukur namanya ya. Dia dibunuh dengan cara apa saja yang menyebabkan dia bisa mati. Ya kalau dia tikam untuk mematikannya maka itu enggak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau, wa kamalud zakati arba'atu asya. Kesempurnaan zakah adalah dengan 4 perkara. Nah, sekarang ada yang bertanya, bagaimana caranya disembelih supaya halal? Maka beliau katakan kesempurnaannya ada 4. Nah ini bahasa penulis bagus ya, karena ini hal yang keluar dari silam pendapat. Lakukan 4 ini sempurna pasti. Di atas seluruh madhab ulama. Iya. Apa itu 4? Qat'ul hulqum wal mari wal wadajain. Ya, memotong kerongkongan, memotong tenggorokan. Kerongkongan itu apa? Tempat makan atau minum? Ya, tempat makan atau bernafas? Bernafas.
Baik bernapas. Kalau tenggorokan untuk makannya. Terus memotong 2 urat sebelum tulang leher. Jadi setelah dipotong itu 2 tenggorokan dan kerongkongan, itu ada 2 urat di bawah. Sebelum sampai ke tulang leher ada 2 urat. Itu wadajain namanya. Nah, potong itu juga. Potong itu juga. Kalau potong 4 itu pasti sempurna. Jelas ya? Kata beliau wal mujizi minhum syai'ani qat'ul hulqum wal mari. Iya. Kadar kecukupan zakat adalah dengan 2 hal, memotong kerongkongan dan tenggorokan. Ya kalau mau cukup ya cukup. Tapi ada sebagian ulama berkata tidak syah. Jelas ya? Di mazhab mereka. Kalau mau hati-hati potong aja semuanya. Apa susahnya ya? Saya potong sedikit lagi. Ya tapi jangan kelewatan ya. Kalau kelewatan putus nanti lehernya. Ya kalau putus lehernya itu antum masuk dalam masalah baru. Dari sudut mana masalahnya? Masalahnya hewan itu kalau mati nggak tahu dia mati itu karena lehernya putus atau karena dia disembelih. Kalau dia mati karena lehernya putus itu bangkai hukumnya. Jelas ya? Tapi kalau dia mati karena disembelih, itu baru hewan halal. Ya makanya jangan diputus leher ya, bikin masalah saya. Ya, saya ingat orang-orang Yaman itu mereka menyembelih ayam, menyembelih sapi harus putus semua kepalanya. Ya, sampai saya waktu itu menyembelih ayam ya, saya diketawai sama anak-anak kecil. Ini Dzulqarnain tidak tahu menyembelih katanya. Karena biasanya mereka kalau ini putus lehernya. Putus lehernya. Dan itu keliru ya. Itu keliru. Jangan dikira ya orang Indonesia benar juga. Ya. Baik. Jadi maksudnya di dalam buku-buku fikih itu dibahas sebenarnya. Cuman ya itu kadang di sebagian masyarakat itu ada hal-hal yang mereka tidak ketahui. Itu di kalangan orang-orang awam ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah wa yajuzul istiyadu bi kulli jarihatin muallimatin min sibail bahaimi wa min jawarihit thair. Iya. Boleh berburu. Ini sekarang masuk di perburuan beliau ya. Daka sudah cara menyembelih. Nah, sekarang berburu bagaimana? Kata beliau boleh berburu dengan menggunakan setiap hewan jarihah yang terlatih. Dia pakai setiap hewan jarihah yang terlatih. Berburu itu dibolehkan dalam syariat. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian halal maka berburulah. Ini perintah ya, tapi perintah ini datang setelah adanya larangan yang sebelum larangan itu ada perintah. Ada syariat. Jadi maksudnya kalau seperti itu perintahnya itu kembali kepada asal sebelum dilarang. Begitu di kaidah fikih ya. Makanya jangan ada yang menafsirkan di sini, oh kalau begitu kita wajib berburu sebab ini perintah bermakna wajib. Nah, ini keliru memahami ya. Baik. Jadi maksudnya di sini ya dibolehkan untuk berburu. Bikulli jarihatin muallamatin min sibail bahaim. Muallama ya bukan muallim, afwan. Bikulli jarihatin muallamatin. Ya. Dengan setiap hewan jarihah yang terlatih. Hewan jarihah itu jawarih. Iya. Itu adalah hewan yang bisa melukai. Nah, itu disebut jarihah. Ya, karena dari kata jaraha. Makanya dia bisa melukai. Min sibail bahaim dari berupa binatang buas atau berupa burung-burung jarihah. Iya, seperti misalnya dia melatih singa misalnya. Dia latih berburu. Singa itu bisa dilatih ya, dari masa dahulu bisa. Jelas ya? Demikian pula macan, itu bisa dilatih dari masa dahulu. Nah, kalau dia bisa latih nggak apa-apa. Hewan jarihah dia pakai berburu. Ya, yang paling banyak dilatih itu anjing ya, paling banyak dilatih. Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran. Disebut di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya
sebagai kalban mu'allaman, anjing yang terlatih. Itu jarih juga, berkumpul pada kata jarih, jawarih. Dia bisa dipakai untuk berburu, melukai. Ya, demikian pula bisa dari burung. Burung seperti burung elang atau burung raja wali atau yang semisal dengannya, dari burung-burung yang bisa dipakai apa? Dilatih untuk berburu. Iya. Jadi berdasarkan ayat yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi. Jadi halalkan yang baik dan apa yang kalian ajari dari hewan-hewan terlatih yang bisa berburu. Ya, kalian ajari mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan buruan itu. Ya, kita ini menunjukkan penghalalan bolehnya, tapi disyaratkan sebut nama Allah. Ya, kalau berburu pakai hewan, burung dilepas dengan menggunakan nama Allah. Bismillah. Jelas ya? Baca bismillah, kemudian dilepas. Nah, kalau hewannya bukan hewan terlatih, maka tidak boleh dimakan dari hasil buruannya. Tidak boleh dimakan dari hasil buruannya. Bahkan kalau misalnya ada hewan terlatih, kita lepas. Misalnya kita punya anjing terlatih, kita lepas. Ternyata begitu ditemukan anjing terlatih itu, dia sudah menangkap hewan buruan. Tapi ada anjing tidak terlatih di situ, di sekitarnya. Maka di sini hewannya nggak bisa dimakan. Karena nggak diketahui siapa yang membunuhnya, yang terlatih atau tidak terlatih. Jadi harus dipastikan dari hewan yang terlatih. Nah, dari sini dikatakan oleh para ulama terdapat keutamaan ilmu. Ya, hewan saja kalau dia terlatih, diajari, itu lebih utama daripada hewan yang apa? Tidak terlatih. Apalagi kalau dia manusia, harusnya lebih banyak keutamaannya.